Gitu. Jadi makanya bid'ah dan ahli bid'ah itu dianggap benalu di dalam agama, penumpang gelap di dalam agama. Cek aja antum. Serikaya yang Masya Allah, bagus, subur, ada benalunya, mati tuh di pondok saya. Yang subur apa? Benalunya. Begitu juga ketika sekarang ini bid'ah itu bercokol di tengah umat, yang menguat, yang menyeruak itu adalah bid'ah, yang mati suri, pelan-pelan hilang itu ajaran. Makanya betul kata para ulama, tidaklah ada satu tumbuh, satu kebid'ahan, sunnah sepadan itu akan mati. Kita kasih simpel aja contohnya. Ketika bid'ah antar adzan dan qomah itu menyeruak, sunnah-sunnah antara adzan dan qomah, mati enggak? Mati. Ketika sekarang ini menyiar bid'ah seputar jenazah, sunnah-sunnah seputar jenazah, mati. Dan itu antum tarik kepada semua peristiwa. Ketika sekarang ini dzikir bid'ah itu subur setelah sholat, dzikir sunnah hilang. Iya enggak? Begitu juga ketika sunnah-sunnah pernikahan itu hilang, diganti bid'ah menguat, yaudah. Dan seterusnya di semua ini. Dan bahkan kata para ulama, tidaklah sesuatu itu dianggap bid'ah kalau tidak mirip dengan sunnah. Itu yang bikin orang awam terkecoh. Jangankan awam Pak, orang alim aja terkecoh. Mirip. Sehingga di sana ada tandingan terhadap ajaran yang siap mengganti kapan saja. Makanya bid'ah itu ikhtira'un fid din, ihdasun fid din, tudahi syariah. Jadi sesuatu yang diada-ada baru di dalam agama menandingi syariah. Dan hampir semua praktek ibadah, muamalah, akhlak itu ketika ada tandingannya itu hilang. Keunggulan jamaah salafiyah, ya. Kita katakan jamaah itu tidak kesannya itu ormas, ya. Dan juga tidak ada kesan perkumpulan yang satu dengan yang lainnya saling kenal. Tapi jamaah di sini yang dimaksudkan adalah kata Ibnu Mas'ud, ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Apa-apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendiri. Itulah yang dimaksud ahli sunnati wal jamaah. Makanya kita dengan Imam Syafi'i meskipun nggak pernah kenal, pernah ketemu jamaah. Imam Syafi'i ahli sunnah wal jamaah, kita juga siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Ya beda dengan ormas. Nyebrang negara aja udah saling nggak kenal, ya. Beda alma mater, beda kartu anggota sudah bisa tidak tegur sapa. Tapi kalau ahli sunnati wal jamaah, yaitu jamaah salafiyah, jamaah yang menisbatkan kepada salafus soleh, jamaah yang menisbatkan kepada khairun nasi qarni. Itu tidak seperti itu. Nah, keunggulan nomor 1, ayo dibaca. Itu pakai ini aja. Yang biasa baca itu kan? Apa? Yang lainnya menyimak. Silakan. Kabelnya ganti pakai. Bismillah, wassalatu wassalam. Keunggulan jamaah salafiyah. Langsung aja menjadi umat pilihan. A. Menjadi umat pilihan. As-salafus sholih merupakan golongan yang selamat.
generasi terbaik dan umat pilihan, kelompok panutan, dan manusia terdepan dalam mengemban risalah Nabi. Dikarenakan mereka membangun keyakinan agama di atas dasar Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' salaful ummah. Mereka memahami nas-nas agama baik dari Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman dan kaidah generasi terbaik, yaitu para sahabat, tabi'in, dan para imam sunnah. Dan mereka beramal secara ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi SAW, baik dalam keyakinan, amalan, dan ucapan, serta tidak membuat kebid'ahan dalam agama. Baik, ini poin. Jadi kenapa menjadi umat pilihan dan panutan? Karena kekehnya, konsistennya, seriusnya berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman. Kenapa dikasih embel-embel menurut pemahaman? Karena dari situ yang menetapkan dan menentukan perbedaan antara salafus soleh dengan yang tidak salafus soleh. Pemahaman. Kalau hanya Al-Quran dan Sunnah, semua kelompok sampai Khawarij, Murji'ah, Syiah pakai Al-Quran dan Sunnah. Yang membedakan apa? Pemahaman. Di dalam memahami Al-Quran itu bagaimana? Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Syifa'ul Alil, semua ahli bid'ah menjadikan Al-Quran sebagai dalih untuk membenarkan kebid'ahan dengan cara menjungkir balikkan pemahamannya. Dengan cara apa? Menyalah-nyalahkan tafsirnya. Qurannya benar, hadisnya benar. Gitu. Makanya ada satu ucapan dari Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq yuradu bihal batil. Ada kalimat yang benar diinginkan di belakang itu untuk kebatilan. Quran benar, sunnah benar. Tapi kenapa orang liberalis itu masih bisa juga mengotak-atik ayat untuk membenarkan liberalnya? Orang sufi mengotak-atik ayat untuk membenarkan ketasawufannya. Berarti di situ apa? Bukan salah ayatnya, bukan salah hadisnya, yang salah apa? Pemahamannya. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masya Allah, ayat ini kalau kita kembalikan kepada tafsir para ulama salaf, siratal mustaqim itu menurut Abdullah ibnu Abbas al-Islam. Menurut Abdullah ibnu Mas'ud, kitabullah. Menurut Ali bin Abi Thalib juga Al-Quran. Tapi kita sekarang simpelkan. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami Al-Quran. Bukan gitu. Di dalam meniti. Apa maknanya meniti? Meniti itu memahami, mengamalkan. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam meniti siratul mustaqim, yaitu Islam, yaitu Al-Quran, yaitu kitabullah, seperti pemahaman dan pengamalan an'amta alaihim. Siapa orang yang telah dijamin oleh Allah nikmat berupa surga? Khairun nas tadi. Sebaik-baik manusia siapa? Siapa? Khairun nasi qarni. Seperti juga yang disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ini yang kita minta pemahamannya dan pengamalan. Sehingga dari situlah mereka itu patut mendapatkan gelar kuntum khaira ummah. Khaira ummah dalam apa? Pemahamannya. Khaira ummah dalam pengamalan Islamnya. Kuntum khaira ummah. Makanya syaratnya di situ ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Langsung aja antum baca ucapan Mujahid berkata. Mujahid rahimahullah berkata, kalian menjadi umat terbaik dengan syarat
Kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta beriman kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan inilah yang sekarang ini lenyap dari tangan umat Islam. Inilah yang sekarang dihindari oleh banyak ormas Islam. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Ada kelompok amar ma'ruf nahi mungkar yang hulu, melakukan sweeping, akhirnya mencemarkan Islam juga. Ada yang sekarang ini tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan dasar kebebasan berpikir. Ya. Semua agama itu benar, semua kelompok itu benar, semua firqah itu benar. Akhirnya simpelnya semua umatku masuk surga kecuali satu kelompok. Siapa? Yang nggak mau. Ya kan? Kalau memang begitu, udah. Nggak perlu dakwah, nggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar, nggak perlu ini. Karena udah masuk surga semua. Untuk sementara Rasulullah mengatakan sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku ini akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka. Disinilah yang kita perlukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tarik kembali kepada lingkaran Islam. Lewat apa dakwah, lewat apa ngaji, lewat apa tausiah. Kita aja yang ngeklaim ahli sunnah, pengikut salaf ini, ada yang bertingkat-tingkat. Iya enggak? Ada enggak ahli sunnah wal jamaah yang ngerokok? Loh, kok nggak jawab? Ada enggak ahli sunnah wal jamaah yang selingkuh? Ada enggak ahli sunnah wal jamaah yang bermuamalah dengan riba? Ada, karena ngajinya belum tuntas. Dari kondisi itulah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan siapapun yang bisa menegakkan mendapat gelar kuntum khaira ummah, pengikut terdepan salaf. Makanya syarat untuk menjadi ahli sunnati wal jamaah kuntum khaira ummah, amar ma'ruf nahi mungkar, beriman kepada Allah. Dan syaratnya amar ma'ruf itu, kata Imam Ibnu Taimiyah, ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Itu landasannya, bukan syarat, landasannya. Ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Baik, sekarang ayo baca Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, bersabarlah di atas sunnah. Berhentilah pada batasan sahabat Rasul SAW berhenti. Ucapkanlah sesuatu yang telah mereka ucapkan. Tahanlah dirimu dari sesuatu yang mereka tahan, serta berjalanlah di atas jalan as-salafus sholih, karena sesuatu yang baik buat mereka pasti baik untukmu. Iya. Jadi apa-apa yang ma'ruf di tengah salafus sholih, sahabat khairun nas qarni, baik juga untuk kita. Apa-apa yang buruk di tengah mereka, maka juga buruk buat kita. Makanya tidak ada ceritanya kebaikan susulan, keburukan susulan. Dan otomatis juga tidak ada sunnah susulan. Yang dulu di zaman mereka nggak ada, sekarang ada. Makanya kata Imam Malik, apa-apa yang bukan menjadi bagian, yang tidak dianggap bagian agama oleh sahabat, sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi agama. Tuh. Makanya bid'ah yang sekarang ini muncul di tengah umat Islam, ya, kekotoran khurafat tahayul kata Soekarno, itu semuanya tidak ada baiknya. Itu semua pasti menjelma menjadi penumpang gelap agama, menjadi benalu pohon agama. Maka ketika ada bid'ah dimanapun, pasti nanti Pak, pohon aslinya itu akan apa? Akan rusak. Gitu. Jadi makanya bid'ah dan ahli bid'ah itu dianggap benalu di dalam agama, penumpang gelap di dalam agama.
Cek aja antum. Serikaya yang Masya Allah, bagus, subur, ada benalunya, mati tuh di pondok saya. Yang subur apa? Benalunya. Begitu juga ketika sekarang ini bid'ah itu bercokol di tengah umat, yang menguat, yang menyeruak itu adalah bid'ah, yang mati suri, pelan-pelan hilang itu ajaran. Makanya betul kata para ulama, tidak ada satu tumbuh satu kebid'ahan, sunnah sepadan itu akan mati. Kita kasih simpel aja contohnya. Ketika bid'ah antar adzan dan qomah itu menyeruak, sunnah-sunnah antara adzan dan qomah mati enggak? Mati. Ketika sekarang ini menyiar bid'ah seputar jenazah, sunnah-sunnah seputar jenazah mati. Dan itu antum tarik kepada semua peristiwa. Ketika sekarang ini dzikir bid'ah itu subur setelah sholat, dzikir sunnah hilang. Iya enggak? Begitu juga ketika sunnah-sunnah pernikahan itu hilang, diganti bid'ah menguat, yaudah. Dan seterusnya, di semua ini. Dan bahkan, kata para ulama, tidaklah sesuatu itu dianggap bid'ah kalau tidak mirip dengan sunnah. Itu yang bikin orang awam terkecoh. Jangankan awam, Pak, orang alim aja terkecoh. Mirip. Sehingga di sana ada tandingan terhadap ajaran yang siap mengganti kapan saja. Makanya bid'ah itu ikhtira'un fid din, ihdasun fid din, tudahi syariah. Jadi sesuatu yang diada-ada baru di dalam agama menandingi syariah. Dan hampir semua praktek ibadah, muamalah, akhlak itu ketika ada tandingannya itu hilang. Wallahu a'lam. Sekarang nomor 2, paling antusias terhadap kebaikan. B. Paling antusias terhadap kebaikan. Nah gitu Pak. Jadi kalau antum itu ngeklaim jamaah salafiyah, itu harus antusias dalam seluruh kebaikan. Ya. Kalau antum sekarang ini menisbatkan diri kepada salafiyah, itu jangan cuma nama tok. Tadi wujudkan menjadi umat pilihan tadi itu gimana? Nah nomor 2 ini, paling antusias terhadap kebaikan. Dibaca. Ketahuilah bahwa as-salafus soleh sebagai sosok paling paham tentang kebenaran, paling antusias terhadap kebaikan, paling terdepan mengejar pahala surga, dan paling gemar beramal soleh, sekaligus paling sayang terhadap sesama muslim. Masya Allah. Ini berarti di sini paling paham tentang kebenaran Alkitab dan Sunnah. Jadi kalau antum sekarang mengklaim sebagai ahli sunnati wal jamaah dan mengklaim ngikutin salafus soleh, antum harus sesuai dengan ini. Apa? Paling paham terhadap kebenaran. Berarti di sini antum dituntut berilmu. Jangan ikut-ikutan. Jangan hanya sekarang taklid, hanya katanya sono, katanya sini. Baca, belajar. Kaji itu Al-Quran dengan tafsirnya. Minimal tafsir As-Sa'di. Kaji itu Sahih Bukhari bersama syarahnya. Minimal Fathul Bari. Biar antum tidak hanya ngeklaim aja. Ahli sunnah, ahli itu apa? Tahu nggak Pak? Ahli komputer. Gimana? Bisa bongkar, nggak bisa pasang. Ahli mau ini bengkel. Antum tahu sendiri ketika ahli bangunan, Masya Allah. Orang tersebut disuruh untuk bikin bangunan dari nol sampai selesai bisa. Orang itu faham banget tentang masalah komputer. Orang faham tentang masalah bagaimana onderdil mobil. Dari mulai bongkar pasangnya, begitu juga ahli sunnah wal jamaah. Ahli. Ditanya hukum ini, hukum itu, nggak ngerti. Ahli katanya, ditanya tentang masalah tata cara wudhu aja nggak ngerti. Tata cara sholat nggak ngerti. Ahli sunnah apaan? Tuh, makanya koreksi itu. Kalau antum masih merasa kurang belajar. Karena paling paham terhadap kebenaran. Paling antusias kepada kebaikan. Mana aja ada kebaikan terdepan. Dan yang tidak kalah pentingnya, mengejar surga. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, la yarul mu'min thamanan illa jannah. Tidak ada sesuatu di depan mukmin yang berharga melainkan surga. Tuh ya.
paling gemar beramal soleh. Makanya beliau juga mengatakan, jangan sampai sekali-kali kita itu menyusahkan diri sendiri untuk nyenengin orang lain, tidak ada perintah syariatnya. Kenapa? Semua kita perhitungkan dengan amal soleh. Kita semuanya kaitkan dengan amal soleh. Kalau enggak ada, stop. Hentikan matahari. Bagaimana sekarang? Hisab jalan terus, amal antum stagnan. Bahkan tambah dengan keburukan. Makanya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Masya Allah. Jadi nggak mungkin ada orang mukmin pengikut Rasulullah bangga tinggal di negeri kafir. Bangga mendapatkan kewarganegaraan. Kif itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ini malah jaga gereja. Syidda gimana? Asyidda'u 'alal kuffar. Itu apa artinya? Tegas. Mewujudkan wala wal bara dengan secara utuh. Ruhama'u bainahum. Malah bubari kajian salah. Gimana ruhama'u bainahum? Gak konsisten. Makanya dari sini Pak, kita tidak akan bisa mengatakan, walaupun kita nggak tahu daleman onderdilnya, bagaimana ada orang mukmin yang bisa mesraan dengan Israel. Dalam satu waktu mereka membantai dengan sadis umat Islam Palestina. Yang Allah perintahkan kita itu tegas, al-wala' wal-bara, yang Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu ciri utama pertama umat Nabi Muhammad. Dan ditegaskan oleh ayat ini. Utama pertama bukan sekarang sholatnya sampai bengkak. Bukan sekarang infaknya Masya Allah nggak pernah berhenti. Tapi yang ditekankan oleh Allah, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kita antar sesama salaf aja nggak akor ya, biaya itu. Gimana? Dagang saling jegal, rebutan lapak saling tendang, soal masalah lamar-melamar saling sikut, itu. Di dalam muamalah bersosial sungkur-sungkuran, singkur-singkuran, syukur-syukuran, syukurin loh, mudar. Itu. Padahal kita dituntut ruhama'u bainahum. Ya. Dan ajaibnya Pak, ini ada di tengah masjid salaf, pondok salaf. Mereka bercentang berenang. Ya. Dan kita tidak sedikit temukan ketika saya itu berdakwah keliling ini daerah-daerah itu. Ada aja. Udah kecil, udah ringkih, udah nggak berdaya. Masya Allah. Ya. Bangunan sekolahnya itu kayak ibaratnya Masya Allah, prihatin banget, tengkar. Kres. Masya Allah. Makanya betul kata Al-Hasanul Basri, ya ahlus sunnati tarafaku, saling berkasih sayang. Fa innahum min aqallin nasi adada. Kamu nanti di akhir zaman menjadi umat paling sedikit. Gitu. Dan pasti lemah, makanya Allah berfirman wala tanazza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian saling centang perenang, akhirnya akan hilang kekuatan dan melemah, gagal. Itu. Tapi memang begitulah kata Rasulullah, inna syaitana qad ya'isa syaitanu ayya'badahumul musallun. Setan itu sudah mulai putus asa membuat orang sholat nyembah dia. Walakin tahris bainahum, tapi ngadu nggak pernah putus asa. Itu diadu. Bulan dengan bulan. Itu. Di organisasi antar pengurus beradu. Di masjid antar DKM beradu. Terus di mana lagi? Kok nggak jawab tuh? Yayasan itu. Auzubillah.
Makanya dari sini bertentangan dengan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Nah baru keseriusan mereka di dalam sholat yang wajib di masjid. Jadi ciri jamaah salafiyah itu di dalam antusias dia ke dalam kebaikan, terdepan di dalam sholat, ruk'an sujada. Yang wajib berjamaah. Minimal 40 rakaat nggak pernah lewat. Masya Allah nih, angka 4 ini istimewa. Sholat yang diutamakan Allah berapa? 40. Rakaat yang wajib 17. Ditambah rawatib 12. Berapa? 17 tambah 12 berapa mas? Jangan mentang-mentang puasa masa nggak bisa. Oh, bikin lapar aja saya. Berapa? Ditambah 11 berapa? Nah itu berarti antum sholat wajibnya dijaga, rawatibnya dijaga, tahajudnya dijaga. 40. Jangan sampai lewat. Itu bukan kebetulan dong, 4 itu istimewa, makanya istri itu 4. Itu istimewanya maksudnya. Ya walaupun nggak bisa mewujudkan, ini hanya teori, nggak apa-apa. Menyampaikan kan boleh toh? Nggak jawab itu gimana sih? Gitu. Tarahum ruk'an sujada. Makanya antum jaga banget itu rawatibnya. Setelah wajib di masjid. Laki-laki. 2. Dan Masya Allah Pak, yang dibikin Allah terbanyak sholat itu di zuhur. Kenapa? Coba rawatibnya 4. Terus sunnah setelahnya 4. Bahkan Rasulullah mengatakan, Man shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'da adh-dhuhri harramallahu alaihin nar. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, Allah haramkan baginya neraka. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena ini adalah waktul ghaflah, saat lalai. Lihat, bangun subuh bikin 2, lalainya di mana? Habis tidur. Bahkan Masya Allah pikiran tidak ada yang paling fresh kecuali subuh. Karena apa? Semua problem hidup lupa dengan tidur. Makanya stres itu selesai kalau bisa tidur. Makanya untuk menidurkan minum apa? Bertidur. Karena selesai. Makanya dibangunkan tahajud oleh Allah secara sunnah untuk menambah freshnya. Di sana munajat keheningan malam. Makanya Rasulullah mengatakan afsus salama, tebarkan salam, wa at'imut ta'ama, kasihlah makan, wasilul arhama, sambunglah silaturahmi, wan nasu niyam, manusia sedang wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kamu di malam hari, manusia sedang dalam keadaan tidur, tadkhulul jannata bisalam, bangun. Apalagi ini Ramadan, antum nggak bisa bangun, gimana di luar Ramadan? Pintu surga dibuka, nggak masuk, keterlaluan itu kampret. Gitu. Pintu neraka ditutup loh mas, kok bisa masuk sampai lucu toh. Ini gimana sih? Ini neraka ini udah ditutup loh mas, kok bisa masuk, itu gimana ceritanya? Setan aja dibelenggu, itu bisa ngalahin antum, gimana nanti lepas? Ayo Ramadan, makanya Rasulullah mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang mengejar kebaikan, ayo menghadap. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang mengejar keburukan, tahan. Logikanya pintu dibuka nggak masuk, terus ditutup bisa masuk. Ini loh, antum kok hebat banget ini. Masuk lewat apa ini ya? Setan di tali aja itu bisa banting antum Pak. Gimana lepas? Itu. Apalagi di sana ada satu malam akselerasi untuk mengejar keterlambatan, ketertinggalan 1000 bulan lebih. Bahkan khairun min alfi syahr. Itu tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu. Jadi gerak-gerik kita semua ke masjid, pulang pergi,
tahajud, bangun tidur, semua fadlan minallah wa ridwan. Nggak ada lagi. Makanya dari situ antum sholat jangan untuk melancarkan rezeki. Baca surat Al-Waqi'ah supaya dagangan laris. Nggak ada fadlan minallahi wa ridwana. Makanya simahum fi wujuhihim min athari sujud. Apa belang? Maksudnya ayat ini belang nggak? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Enggak. Ada orang non-muslim buat belang kok. Karena itu soal sensitif. Maksudnya simahum fi wujuhihim min athari sujud adalah ghurran muhajjalina nanti yaumal qiyamah. Yang kata Rasulullah, ta'ti ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athari sujud. Nanti akan datang umatku di hari kiamat, wajahnya memiliki aura berbeda karena bekas-bekas daripada wudhu. Sujud, sholat. Yang dimaksudkan sujud di sini sholat. Kenapa diungkapkan dengan sujud? Karena min asyrafil harakati sholat. Di antara sekian gerakan paling terhormat sholat apa? Sujud. Makanya Rasulullah mengatakan wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Bukan berarti ada ibadah sujud tok. Makanya nggak benar ada ibadah sujud tok kecuali 3. Sholat, sujud tilawah, sujud syukur, sama sujud sahwi. Selain itu nggak ada. Ada orang tiba-tiba sujud tok, ngapain lo? Tilawah enggak, syukur enggak, sahwi enggak. Itu dia salah di dalam memahami hadis-hadis ayat-ayat tentang sujud. Di antaranya ada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bertanya ketika ditawari oleh Rasulullah, wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kamu mau dibawain apa? Ya Rasulullah, saya tidak minta apa-apa kecuali saya minta untuk bisa menemani engkau di surga. Apa ada yang lain, wahai Rabi'ah? Gak ada ya Rasulullah, itu aja. Masya Allah. Permintaannya keren banget. Kalau temannya Rasulullah berarti tinggi surganya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantu aku di dalam mewujudkan itu terhadap dirimu untuk memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Salat sunnah mutlak. Makanya memperbanyak salat sunnah mutlak itu Masya Allah. Jalan pintu menuju surga paling lempeng. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama salaf, Harun ar-Rasyid itu Pak, satu hari tidak kurang 50 rakaat salat sunnah mutlak. Itu. Salat sunnah mutlak. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ratusan. Mana ada kesempatan untuk sholat kecuali di 3 waktu. Pas matahari terbit, pas matahari tertengah, pas matahari terbenam, pas matahari setelah sholat subuh sama sholat asar. Kalau 3-nya haram, 2-nya makruh. Kenapa? Karena haram itu intinya tasyabbuh kepada ibadah orang-orang non-muslim. Kalau ba'da subuh sama ba'da asar ini makruh. Kenapa? Karena potensi mengarahkan ke sana. Kenapa subuh dilarang? Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan sholat pas matahari terbit. Kenapa dilarang setelah asar? Karena dikhawatirkan sholat pas matahari gitu. Makanya antisipasi ini hukumnya makruh. Itu. Walaupun makruhnya itu mendekati haram. Makanya dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Jadi ceritanya sifat-sifat Rasulullah dan juga umatnya itu sudah ditulis di dalam Taurat Injil. Tahu itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Jadi perumpamaannya umatnya Nabi Muhammad itu seperti pisang. Ya, Masya Allah beranak. Seperti padi. 1 biji tapi Masya Allah beranaknya. 1 potong tumbuhnya 2-3. Iya nggak pisang? Apalagi yang pohon-pohon macam seperti itu. Pisang, padi, terus
Yang ketika dipotong induknya tumbuh anak-anaknya banyak, itu pohon apa aja? Bambu. Tapi kalau bambu nggak menghasilkan. Yang menghasilkan apa? Cari sendiri deh. Yu'jibuz zurra'a, mengagumkan bagi para petani. Masya Allah, orang seneng kan. Coba padi satu tumbuhnya 7 tangkai, 10 tangkai. Masing-masing tangkai 110. Itu Masya Allah. Dan itu perkembangan umat Islam. Makanya hadirin sekalian, nanti umatnya Nabi Muhammad ini terbanyak di antara para umat. Setelahnya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya Rasulullah mengatakan, tazawwajul wadudul walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikailah wanita yang pecinta dan juga subur, karena aku bangga dengan umatku banyak nanti di hari kiamat. Liyaghidha bihimul kufar. Jadi tanaman yang merekah itu membikin iri para petani. Kufar di sini petani. Makanya aslinya bahasa kafir itu petani. Kemudian dipakai untuk bahasa istilah orang yang menutup diri dari kebenaran. Orang yang menutup hati dari kebenaran, kafir. Aslinya kafir itu petani, bahasa Arab sebelum Islam. Jadi petani kurma dulu itu dipanggil kafir. Pak kafir. Itu. Maksudnya Pak Tani. Kenapa dikatakan petani itu kafir? Karena ketika dia itu nanam, nutup biji-biji yang ditanam itu dengan tanah. Kafir. Makanya bahasa ini pun masih dipakai oleh bahasa Latin, cover. Gitu. Cover itu bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Itu banyak bahasa-bahasa Inggris masuk dari Arab. Contoh aja krus itu bahasa Arab. Kirsun, Quraish, sukar, itu sugar. Ini orang-orang Barat sampai hari ini kehilangan bahasa dia. Bahasa aslinya sukar itu nggak punya dia. Terus apa lagi tadi? Indonesia juga begitu. Ada beberapa bahasa yang memang nggak punya, akhirnya diganti orang Arab. Contoh buah sukun. Sukun itu orang Jawa nggak tahu bahasa buah apa itu. Cuman tanya sama orang Arab, ini sukun. Akhirnya bentuknya bundar. Buah sukun. Itu. Paham nggak? Ini nggak ada bukunya, cuma ngaji di sini aja taunya itu. Dan banyak, kadang-kadang bahasa Arab itu masuk ke dalam bahasa resmi, tapi kadang masuk bahasa pasaran. Contoh kal-angkabut, itu kalang-kabut. Contoh buset, itu wabussatil jibalu bassa. Idza waqa'atil, ya. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhiba. Khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajja. Wabuset. Maksudnya mengagumkan, mencengangkan. Karena gunung jebol dari tanah kemudian terbang, kan buset. Itu. Tapi masuk dalam bahasa pasaran. Kalau ada yang masuk bahasa Jawa malahan, balbala yubalbilu balbalatan. Balbalan. Orang Jawa sepak bola itu bahasa Arabnya dari balbala yubalbilu balbalatan. Itu bahasa Arab. Nggak tahu orang Arab yang dulu ngambil dari Jawa atau Jawa dari Arab, karena bahasanya juga aneh di Arab ini. Balbala yubalbilu balbalatan, itu kan itu bahasa Jawa diarabkan ini kayaknya. Dulu dari Jawa aslinya nih. Hebat orang Jawa. Masuk ke Arab ya. Oke, ini masalah bahasa itu memang ada transportasi yang unik ya. Ini ada kadang contoh, ada satu-satunya bahasa Medan masuk ke Al-Quran. Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur barus, dari barus Medan. Dan Masya Allah Pak, saya coba ngecek puluhan tafsir, tidak ada satu ulama pun yang mengklaim, ulama tafsir, ini bahasa Persia. Kalau istabrok itu Persia. Tapi kafuro adalah bahasa Medan.
Dan kafur barus ini dalam semua bahasa itu semua kafur. Inggris juga bilangnya kafur. Persia juga kafur. Prancis juga kafur. Jepang juga kafur. Afrika juga kafur. Berarti aslinya dari satu tempat. Dan manakala ada suatu benda yang aslinya dari satu tempat ke tempat lain masih pakai bahasa aslinya. Contoh mangga. Aslinya mangga. Makanya di Arab juga dinamain mango. Terus di Afrika, mango, di mangga. Itu, makanya Masya Allah banyak kebanggaan, apalagi kalau kita sejarahnya disinyalir, utusan Nabi Sulaiman itu pernah ke Medan untuk cari kapur barus ini. Utusan Fir'aun juga, karena apa? Karena di Mesir itu nggak ada kafur. Tapi bagaimana proses mumisasi itu bisa sukses tanpa kapur barus? Nggak mungkin. Berarti mereka ngambil dari sini. Makanya Rasulullah sampai merekomendasikan perawatan jenazah. Loh, Rasulullah aja kenal kapur. Hendaknya jenazah itu ditaburin apa? Kafuro. No, kafur. Itu bahasa-bahasa masuk ke Arab. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Cukup ya. Jadi intinya sifat-sifat di atas sangat pantas disandang kelompok pertama yang berinteraksi langsung dengan Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad. Dan para sahabat yang hadir saat turunnya Al-Quran. Pak, nggak mungkin ada umat setelahnya lebih baik. Lebih antusias. Lebih sempurna. Kenapa? Karena mereka langsung tahu ayat-ayat itu turun kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menafsirkan, menjelaskan. Dan tidak hanya itu aja, bagaimana Rasulullah mengamalkan. Jadi nggak ada yang salah paham. Kenapa? Karena mereka itu menjadi saksi sejarah langsung, turunnya ayat, bagaimana Rasulullah menafsirkan, bagaimana Rasulullah memahami, bagaimana Rasulullah mengamalkan. Nggak mungkin keliru. Kalau kita keliru-keliru mah sering. Salah paham sering. Yang sebelumnya mereka saling bermusuhan, lalu Allah akurkan hati mereka dengannya. Masya Allah. Aus dan Khazraj perang 120 tahun, Pak. Makanya Rasulullah itu, subhanallah, hijrahnya itu bukan kebetulan. Milih tempat, daerahnya subur, umatnya sudah latihan perang 120 tahun. Makanya kalau diajak perang udah nggak usah pakai ini kem-keman, udah langsung nggak pakai bintara perwira, ini langsung perang karena mereka semuanya veteran, jago perang, jago memainkan pedang, memainkan tombak, naik kuda, naik onta. Makanya ketika saat perang Badar, perang Uhud, apalagi ada ghanimah yang menjanjikan, yang dulu perang 120 tahun itu Pak, nggak dapat apa-apa, diadu sama Yahudi. Kenapa? Karena ketika paceklik mereka dipanas-panasi perang, apalagi nggak ada tanaman, tengkar. Nah nanti kalau sekarang paceklik kan itu yang ngebosin Yahudi, ngasih senjata kedua belah pihak. Nanti bayarnya ketika panen, jadi nggak pernah dapat untung, nggak pernah kaya, miskin terus, perang terus. Makanya ketika datang Rasulullah didamaikan, perang mendapatkan kekayaan ghanimah dan dapat surga. Siapa yang nggak mau? Itu pendekar, kesatria, veteran. Beda sama antum cemen. Itu diajak perang minslep. Dulu Abdullah ibnu Umar itu kan ditolak perang Badar, Pak. Ditolak perang Uhud. Di perang Khandaq supaya nggak ditolak. Karena masih kecil, dia pakai sandal ditinggiin. Itu kalau antum mungkin dipendekin supaya nggak diterima. Itu kan gitu. Mereka kompak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hingga orang lebih lemah tidak merasa takut kepada orang kuat dan orang rendahan tidak takut kepada orang terhormat karena Al-Quran mampu mengendalikan hati mereka dan mengatur semua kehidupan. Masya Allah. Gak ada riba, gak ada tengkar, gak ada pembunuhan, gak ada pemerkosaan, gak ada zina. Karena apa? Semua digariskan oleh Al-Quran. Tenang hidup. Coba bayangkan hadirin sekalian, sudah begitu yang miskin ditanggung dengan zakat dan sodakohnya. Yang mereka punya keahlian, kekuatan, skill, bisa perang mendapatkan ghanimah.
Terus kemudian Masya Allah wanita-wanita terjaga mendapatkan warisan. Itu Pak. Itu. Terlindungi yang dulu itu Masya Allah. Ada satu orang punya istri 15-20. Kadang-kadang fatadaruha kal mu'allaqah, digantungkan, nggak dipakai, nggak dilepas. Setelah Islam terhormat. Itu. Makanya antum lihat asbabun nuzulnya itu. Makanya Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna." Nikailah wanita yang baik-baik 2, 3, 4. Makanya tanda wanita itu baik mau poligami. Fankihu ma taba. Paham enggak tuh ayatnya? Nah, ayatnya itu bunyi. Antum baca enggak ayat? Kok melototin saya, Pak? Gimana sih? Itu. Fa'in khiftum, nah baru kalau antum takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Makanya satu itu kawin ketakutan. Konsisten terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah ini, konsisten. Makanya ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Maksudnya kata Ibnu Abbas, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya adalah jangan kamu berbicara lancang, bertindak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Tuh ya. Pokoknya gini Pak, umat ini selagi berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, aman. Rasulullah sampai mengatakan lan tadillu, enggak mungkin tersesat. Dan sekarang faktanya antum lihat bagaimana sistem hukum ketika menjauh dari Islam, sistem ekonomi menjauh dari Islam, sosial politik menjauh dari Islam. Antum sekarang menikmati hasilnya. Pak, coba pemilihan umum habis berapa triliun. Bandingkan dengan pemilihan pemimpin pada zaman pada zaman Utsman. Masya Allah. Hanya ditentukan dengan melalui Abdurrahman bin Auf. Ali, kamu percaya nggak sama saya? Karena dia diwasiatkan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi penggantinya, nggak mau. Akhirnya siapapun yang kamu pilih, maka itu yang menjadi khalifatul muslimin. Oke. Dari beberapa calon mengerucut Ali sama Utsman. Ali didatangi, Ali kamu percaya sama saya enggak? Iya. Siapapun yang saya pilih, kamu setuju enggak? Setuju. Udah. Ali, saya milih Utsman. Udah, sami'na wa ta'na. Subhanallah. Datang ke Utsman, Utsman, kamu percaya sama saya enggak? Iya. Siapapun yang aku pilih, kamu setuju enggak? Iya. Saya pilih kamu. Udah. Enggak kurang dari 1 juta, Pak. Paling juga Abdurrahman bin Auf butuh pecel. Untuk sarapan pagi udah. Coba bandingkan sekarang karena memilih hawa nafsu, Pak, bukan memilih pemimpin. Karena apa? Yang muncul itu ego, yang muncul hawa nafsu, yang muncul adalah keinginan-keinginan, ambisi keduniaan, syahwat, popularitas. Akhirnya kita membiayai triliunan untuk itu, bukan pemimpin. Coba kalau sekarang, ya ayyuhan nas inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada kitabullah wa sunnati nabiyhi. Tuh, Masya Allah. Nah, yang terakhir mengedepankan pemahaman sahabat. Nanti jam berapa ini, Pak? Masih lama. Belum boleh makan. Tenang aja. Mau makan kan? Udah ikuti kajian. Oke. Sekarang dibaca, Mas. Mengedepankan pemahaman sahabat. Mengedepankan pemahaman sahabat. Jamaah Salafiyah senantiasa mengedepankan pemahaman sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pada hakikatnya pemahaman dan pengamalan mereka adalah kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW. Nah, ini. Jadi, pemahaman dan pengamalan sahabat itu bagian dari wahyu yang tidak bisa terpisahkan.
Makanya Abul Aliyah ketika menafsiri firman Allah tadi, Siratal Mustaqim itu adalah cara beragama Abu Bakar dan Umar. Jadi Siratal Mustaqim itu adalah cara beragama Abu Bakar Umar. Berarti ketika kita minta, ya Allah tunjukkanlah kami untuk meniti Siratal Mustaqim, berarti meniti cara beragama Abu Bakar Umar. Dan itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena Rasulullah sendiri mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil. Siapa khulafar rasyidin? Terdepan Abu Bakar Umar. Makanya faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, nabi yang paling terbaik siapa? Nabi Muhammad. Wasiddiqin, manusia paling jujur setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Wasyuhada, yang dijamin masuk surga mereka yang wafat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Wassalihin, tidak ada manusia paling soleh setelah Rasulullah kecuali khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum. Summal, itu mereka. Makanya Allah tegaskan di sini, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasulullah setelah datang petunjuk jelas. Ini menunjukkan, Pak, ahli sunnah wal jamaah itu prinsipnya jelas. Dan ahli bid'ah bikin yang jelas, nggak jelas. Nah itu cirinya ahli bid'ah. Makanya mereka itu senang ikuti yang mutasyabihat, yang kabur-kabur. Kalau ahli sunnah, yang nggak jelas dibikin jelas. Ahli bid'ah, yang jelas dibikin nggak jelas. Dengan cara apa? Ditimpakan syubhat. Tuh. Makanya anda melihat aja. Mereka kalau ngomong itu syubhat aja yang dibahas. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Nah, siapa saja yang menyelisihi jalan cara beragama Rasulullah dan mengikuti selain jalannya mukminin. Mukmin terdepan siapa? Sahabat. Kalau kita aja mukmin apalagi sahabat gitu loh, Pak. Makanya siapa yang menyelisih Rasulullah dan ijma' sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan leluasa dalam kesesatan mereka. Wa nuslihi jahannam, saya panggang di neraka jahannam. Loh, wa sa'at masira. Masya Allah. Hanya was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري ini coba saya coba Pak, surat At-Taubah ayat 100 coba. Benar nggak itu? Kayaknya kok nggak enak. Mana mushafnya? Ayat 100. Coba Mas, jangan gede-gede. Enggak ada yang bawa Quran. Nah ini untuk dia. Oke. Yaksiratu. Walladzina taba'uhum, ya lepas ini, walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu. Ya. Baik. Ya. Walladzina taba'uhum lepas ini. Ibnu Mas'ud mengatakan barang siapa yang ingin menjadikan menjadikan seseorang sebagai teladan dalam beragama, hendaknya menjadikan orang-orang yang telah wafat, karena orang yang masih hidup tidak dijamin terkena fitnah. Maksudnya apa? Kita yang wafat itu sahabat. Mereka adalah sahabat Muhammad tuh lihat. Karena mereka umat yang paling unggul keutamaannya, paling baik hatinya, maksudnya iman takwanya, paling dalam ilmunya. Karena langsung belajar ke Rasulullah.
paling sedikit bebannya. Maksudnya apa? Beban penyimpangan. Kenapa? Kalau salah langsung ditegur oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Diingetin langsung, cash. Rasulullah aja salah ditegur langsung kok, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu, ya langsung. Apalagi sahabat. Makanya sahabat itu mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil wa la yanhana 'an dzalika. Kami melakukan azal, Quran turun tidak melarang, udah selesai. Ya. Mereka kaum yang dipilih Allah untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaannya, ikutilah asarnya dan berpegang teguh telah sebisa mungkin dengan akhlak dan agamanya karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Imam Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya para ulama pada setiap generasi bersepakat berhujjah dengan pemahaman sahabat nih, baik dalam fatwa maupun ucapan mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Karya-karya ulama menjadi bukti utama dan diskusi mereka menjadi saksi kunci tentang perkara tersebut. Makanya dalam metode menafsiri Al-Quran, tafsirul Quran dengan Quran. Kalau sudah tidak menemukan, tafsir Quran dengan sunnah Rasulullah. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, tafsirul Quran dengan ijma' sahabat dan pendapat sahabat. Kalau tidak, dengan pendapat tabi'in, kalau tidak dengan bahasa Arab. Tidak boleh ditafsiri dengan otak-atik bahasa Indonesia. Itu ada pernah Ramadan seperti ini kan kultum. Ramadan begini kan panen kultum. Namanya aja kultum, kul terserah antum. Saya dengar kuliah subuh, ya, ingin mengkait-kaitkan Islam dengan sains. Ya, pokoknya Islam itu agama kemajuan, tidak bertentangan dengan sains dan teknologi. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah, ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi. Ya, bagus penjelasan eksplorasi luar angkasa, planet, macam-macam. La tanfuduna illa, ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ternyata terakhirnya yang bikin anak itu geli juga campur nyesek. Sultan itu singkatan dari Science and Technology. Waduh, dari mana Pak? Sultan itu Science dan Teknologi. Sultan. Ini kan kotak gade-gaduk, cok gali cok, digali-gali, cocok. Itu. Bahaya Bang, nggak bisa nafsirkan Al-Quran dengan cara seperti itu. Jadi bil lughatil arabiyyah. Kenapa? Karena Quran bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Arab. Itu. Arabiyyan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Atau langsung tutup. Quran 8 nih, siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.